Ki Bapak Ibu, saya di depan Kasa City, Kapas Krampung Plaza ya. Bapak Ibu, Fun Talking Point November 2020 oleh Ibu Novi Budiani ya. Jangan panik dan tetap tenang dan berinvestasi. Pasar mengalami volatilitas yang tinggi akibat adanya pandemi COVID-19 guys. Sudah didatangkan vaksin COVID dari China sebanyak 1,2 juta dan akan dikirimkan ke Bio Farma untuk dilakukan BPOM, dan semoga ini terdistribusi dengan baik dan semoga tenaga kesehatan boleh lebih sehat karena vaksin ini dan mereka boleh terselamatkan untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi untuk berinvestasi yang baik dengan melakukan dollar cost averaging. Jadi pembelian secara berkala untuk mengurangi resiko pasar karena kita tidak tahu naik turunnya. Saya sempat beli US dollar 14.800, terakhir 14.200. Hari ini saya belum dapat data harga berapa untuk US dollar. Jadi dengan terpilihnya Presiden Joe Biden, semoga rupiah bisa menguat. Tetapi seberapa besar pengaruhnya masih belum tahu karena kita masih belum tahu politik. Dan tanggal 9 Desember ini ada pemilihan pilkada. Semoga aman, tidak ada gangguan-gangguan ya. Saham 9,44% dari bulan ke bulan. Indeks harga saham gabungan menguat 9,44%. Di bulan November secara perlahan menutup koreksi sejak awal tahun sebesar minus 10,91. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu. Indeks didukung dengan sentimen positif setelah terpilihnya Joe Biden, Presiden United States of America di pemilu Amerika Serikat, dan diikuti oleh pengumuman uji coba vaksin yang berhasil, Pfizer dan Moderna. Semoga membuat pasar semakin menguat ya Bapak Ibu. Pasar bereaksi positif dan mendorong pemulihan terutama pada aset yang berisiko seperti mata uang, seperti pasar saham di negara berkembang. Awannya mendung ya, jadi tapi mendung-mendung sejuk, mendung-mendung cinta gitu ya, mendung menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah ini saya sedang menuju ke Suramadu, jembatan keren yang ada di Surabaya ya, untuk menuju ke Pulau Madura. Pasar bereaksi positif dan mendorong pemulihan terutama pada aset berisiko seperti mata uang dan pasar saham negara berkembang. Meski demikian, diskusi berkepanjangan untuk babak baru stimulus COVID-19 di Amerika Serikat dan hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok masih dapat menyebabkan volatilitas pasar modal ke depannya. Semoga tidak terjadi ya. Di dalam negeri, Bank Indonesia mengambil tindakan lebih lanjut untuk mempercepat momentum pemulihan dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75. Keputusan itu diambil di tengah nilai tukar yang kondusif. Kondusif itu bersahabat ya. Sektor pertambangan dan infrastruktur mencatat kinerja tertinggi sementara aneka industri dan barang konsumsi tertinggal. Wow. Untuk pasar obligasi 2,81 dari bulan ke bulan.
Indeks obligasi pemerintah IBPA Indobex meningkat 2,81 pada November 2020 seiring dengan penguatan nilai tukar rupiah sebesar 3,83 ke level 14.128 per US dollar. Sentimen membaik saat Joe Biden memenangkan pemilu Amerika Serikat dan diikuti dengan pengumuman uji coba vaksin yang berhasil, Pfizer dan Moderna. Di dalam negeri, BI mengambil tindakan lebih lanjut untuk mempercepat momentum pemulihan dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 dengan total pemotongan 125 basis poin sejak awal tahun. Keputusan tersebut diambil di tengah kondisi nilai tukar yang kondusif, sama seperti saham ya. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun turun menjadi 6,18 dari 6,61 sebelumnya. Jadi prospek untuk Desember dan Januari 2021 Bapak Ibu, volatilitas pasar diperkirakan akan masih tinggi terutama dalam jangka pendek. Perkembangan penanganan atas penyebaran COVID-19 di berbagai negara akan menjadi sorotan utama. Pasar juga berfokus pada rilis dan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan laba perusahaan yang diperkirakan akan tertekan akibat adanya COVID-19. Fokus dana investasi Desember 2020, pasar saham meningkat seiring dengan ekspektasi pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden. Pasar negara berkembang diperkirakan akan diuntungkan dengan seiring dengan valuasi yang lebih baik. Jadi rupiah akan menguat, kira-kira demikian. Namun demikian fluktuasi diberikan masih tinggi seiring dengan kekhawatiran hubungan dagang AS dan Tiongkok dan kelanjutan stimulus AS pasca COVID-19. Dana kelas pendapatan tetap masih menarik ditopang dengan kondisi ekonomi makro Indonesia yang relatif lebih baik dari negara-negara lainnya. Hal ini didukung oleh inflasi yang diperkirakan masih terjaga, likuiditas perbankan yang cukup, serta tingkat suku bunga deposito yang terus menurun seiring turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia tadi 3,75 tadi ya. Kami tetap menyukai dana kelas multi aset campuran untuk diversifikasi karena menawarkan stabilitas dan fleksibilitas yang dikelola secara efektif dan aktif. Semoga bermanfaat guys. Tetap sehat, tetap semangat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye.